apa sebagai Kadiskominfo, apa saran atau nasihat yang bisa disampaikan biar pemirsa tahu atau teman-teman yang mau jadi wartawan juga dapat ilmu sedikit lewat perbincangan kita siang ini. Hai pemirsa Media Duta Channel, jumpa lagi dengan saya kali ini bersama Bunda Mano. Hari ini saya mau berbincang-bincang dengan seorang mantan wartawan senior yang ada di Tanah Lu. Beliau pernah menjadi pimpret, wapimpret, penyiar, pokoknya dia punya segudang pengalaman dalam dunia jurnalistik. Kita sapa beliau, Pak Baso Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai pemirsa, kita ketemu di siang menjelang sore ini. Iya, ini kan masih dalam rangka Hari Pers Nasional. Hari Pers. Ya. Selain Pak Baso Ahmad sebagai Kepala Dinas Kominfo, yang saya tahu pernah juga menjadi wartawan di beberapa media dan media-media nasional, media-media besar, Fajar Group ya. Bisa enggak diceritakan sedikit pengalamannya? Yang kan Pak Baso ini yang uniknya beliau juga ASN, PNS pada saat itu PNS sekaligus bekerja sebagai wartawan. Ceritakan sedikit saja pengalaman atau suka dukanya ya, pada saat itu. Oke, terima kasih Bunda Mano. Jadi banyak orang yang melihat saya ini unik ya. Ya. Di dalam perjalanan karir saya, karena ya seperti yang disebutkan tadi, saya PNS. ASN, PNS sebutannya waktu itu, ya. Kemudian bisa berkecimpung juga di dunia jurnalistik. Itu ada ceritanya. Kenapa saya ASN tiba-tiba bisa menjadi wartawan? Nah, saya jawab dulu yang tadi, karena perjalanan karir saya di wartawan itu betul-betul dari bawah. Saya pernah menjadi reporter radio ya? Radio penyiar. Ya, sebentar saya ceritakan itu. Ya. Jadi di saya reporter daerah karena saya bekerja di bawah naungan Fajar Group. Waktu itu ada namanya Surat Kabar Bina Baru. Bina Baru itu di bawah naungan Fajar Group. Tahun berapa itu? Oh, sekitar apa ya? Saya susah mengingatnya itu. Memori saya sudah terganggu. Tetapi paling tidak begini, di era reformasi waktu itu. Kemudian jauh sebelumnya, saya kan awalnya sebagai PNS di Departemen Penerangan. Penerangan, pada saat itu masih ada Departemen Penerangan. Penerangan sebelum dibubarkan oleh Presiden Gus Dur. Ya. Nah, waktu itu saya kebetulan bekerja atau kerja saya di penerangan Lu itu sebagai pembuat rilis. Jadi rilis itu saya sebar ke media. Waktu itu media belum banyak. Jadi waktu itu yang menjadi langganan rilis saya TVRI Makassar, RRI, Pedoman Rakyat, dan banyak lagi koran-koran mingguan. Waktu itu. Jadi koran itu belum sebanyak sekarang. Apalagi dengan menjamurnya media online. Nah, sebelumnya saya juga pernah menjadi penyiar di radio. Di radio, dan kebetulan saya merintis berdirinya radio itu di Palopo. Dan saya jalani keduanya. Jadi penyiar, jadi reporter, jadi pembuat rilis juga. Luar biasa. Begitu. Bagaimana mengatur waktu itu, Mas? Wah, ya. Karena jadi pada saat itu kan PNS, dia berkantor dari jam pagi, mulai jam berapa, dari habis itu. Ya, waktu itu memang sedikit repot karena begini. Tapi itu kan PNS waktu itu jam ngantornya sampai jam 2.
saya jadi penyiar radio itu kebetulan jam siarnya sore. Atau menjelang malam. Nah, membuat beritanya bisa di kantor karena saya membuat rilis sekalian. Kegiatan pemerintah pada saat itu. Kegiatan pemerintah. Jabatan yang saya lalui kalau di media cetak, di media mana cetak saja? itu setelah Media apa saja? saya mengawali sebagai reporter daerah di koran regional, jadi bukan koran nasional. Koran regional ya. Kemudian setelah itu kebetulan di era reformasi daerah dimungkinkan untuk membuat koran. Ada SIUP, harus ada SIUP ya. SIUP, berarti SIUP pada saat itu surat kan SIUP harus izin dari penerbitan pers waktu itu. Yang keluar dari Menteri Penerangan. Penerangan. Menjelang dibubarkan oleh Gus Dur. Waktu itu Menteri Penerangan Pak Yunus Yospia memberikan keleluasaan dan membuka keran seluas-luasnya. Siapa saja bisa membuat koran. Waktu termasuk itu PNS bisa juga jadi wartawan. Ya. Waktu itu begini, wali kota Pak Yudas waktu itu menjadi camat di Malangke. Tiba-tiba dia juga berkeinginan membuat surat kabar. Nah, akhirnya itu kejadian. Kita mengurus di Makassar sampai ke Jakarta. Keluar izin? Iya, keluar SIUP-nya. Jadilah namanya Sawer Gading Pos. Nah, jadi itu koran pertama di Tanah Luwu. Koran pertama di Tanah Luwu. Lokal. Iya, artinya di Makassar. Iya, artinya kan seputaran Tanah Luwu adalah itulah koran Sawer Gading Pos yang pertama. Dan Pak Baso jadi pimpret. Belum. Waktu itu saya sama Pak Yasman Miming. Ya. Pemretnya saya, pemretnya. Pak Yasman Miming pemret. Tapi waktu itu ada kebijakan koran. Karena kebetulan beliau nyambi di Pajar. Tidak bisa. Makanya pemretnya itu diserahkan ke saya. Dia kan harus memilih. Ya, kemudian itulah yang menjadi embrio lahirnya Palu Pos sebenarnya. Dari Sawer Gading Pos. Iya, karena kenapa? Wartawan Sawer Gading Pos waktu itu rata-rata berintegrasi ke Palu Pos. Dengan sendirinya bubar juga Sawer Gading Pos itu. Akhirnya bubar. Iya. Berdirilah Palu Pos. Dan Pak Baso ke Palu Pos juga saat itu. Iya, semua kita. Jadi kita pindah. Hijrah dia waktu itu. Pak Baso waktu di Palu Pos pada saat itu kan otomatis kan PNS juga. Ya. PNS juga, Wapimpret juga di sana di Palu Pos. Belum. Masih jauh. Saya jadi reporter. Kemudian jadi redaktur. Kemudian jadi redaktur pelaksana. Terakhir menjadi wakil pemimpin redaksi. Kenapa waktu itu ASN bisa? Karena memang dimungkinkan. Belum ada aturan belum ada regulasi seperti sekarang ini yang mengatur bahwa ASN itu tidak bisa menjadi wartawan. Tidak bisa nyambi. Harus fokus. Oke. Pemirsa juga mau tahu, kan saat itu Pak Baso jadi ASN, PNS, di wartawan juga. Apa lingkup teman sekantor atau lingkup ASN yang di Pemkab masih itu saat itu mengetahui Pak Baso juga wartawan, atau teman-teman wartawan mengetahui Pak Baso ini PNS? Itu memang menarik. Jadi tidak semua rupanya. Kecuali yang memang dekat dengan saya. Artinya jadi banyak yang tidak tahu kalau kita PNS. Banyak yang tidak tahu, justru saya dikenalnya sebagai wartawan. Wartawan daripada PNS. Ya, apalagi saat Departemen Penerangan itu dibubarkan, kita dilebur ke Pemkab Luwu. Dan saya ditempatkan di kelurahan yang tersembunyi di lorong. Jadi orang masyarakatnya tidak tahu. Jadi orang mengenal saya lebih banyak sebagai wartawan. Kenapa? Karena jarang pakaian dinas juga. Nanti di kantor. Di mobil itu, saya kebetulan punya mobil tua waktu itu. Jadi di mobil itu sudah siap baju.
untuk mengganti. Iya, Jadi untuk- sampai di kantor Di kantor koran selesai. ganti. Tidak, begitu keluar dari kantor kelurahan, naik di mobil, Ganti ganti kostum. baru ke redaksi. Unik juga pemirsa. Memang dulu belum ada batasan, belum ada aturan Iya. untuk PNS menjadi wartawan. Begitu wartawan juga mau jadi PNS juga tidak ada aturan. Sekarang kan sudah ada aturan bahwa PNS tidak boleh jadi wartawan. Harus fokus dan Tapi profesional. kalau wartawan menjadi PNS boleh, jadi dia meninggalkan profesinya sebagai wartawan. Ah, ini kan dalam rangka masih dalam rangka Hari Pers Nasional. Iya. Saya mau, karena Pak Baso ini saya bilang kan cukup lama, sampai mulai dari era Orde Baru sampai reformasi menggeluti dunia jurnalis. Tentu ada perbedaan ketika Orde Baru dan reformasi terkait masalah jurnalis. Tentu Iya. apa ada perubahan, apa ada perbedaan? Kalau dibilang perubahan sangat banyak perubahan, signifikan. Jadi paradigmanya berbeda. Kalau dulu di zaman Orde Baru semua kan tertutup Ya. kecuali yang dibuka. Tapi di era reformasi semua terbuka. Keterbukaan. Iya, kecuali yang dikecualikan gitu. Jadi itu yang bedanya. Dulu bisa dihitung jari yang namanya media. Sekarang ini sudah tak terhitung. Apalagi yang namanya media online Media online. begitu Ya, gampang gitu. begitu gampang. Bagaimana tanggapan terkait ini kan marak memang sudah zamannya, zaman sekarang itu maraknya, bahkan lambat laun saya lihat media cetak itu terkikis dengan menjamurnya media online. Cara perekrutan wartawannya juga kan tergantung selera pemilik media. Beda dulu. Harus memulai proses ini tahap, beberapa tahap kan, harus ada tes apa. Sekarang yang penting kita mau belajar bisa, punya keberanian juga bisa. Yang saya mau tahu pendapatnya Pak Baso sekaligus kan kebetulan Kadis Kominfo. Iya. Sekarang kan era keterbukaan, Betul. tapi semua kan harus tetap jurnalis ya, ada undang-undang pers juga yang mengatur. Bagaimana tanggapannya ketika ada oknum Iya. wartawan yang memberitakan sepihak atau apa semaunya dia? Apa sebagai Kadis Kominfo, apa saran atau nasihat yang bisa disampaikan biar pemirsa tahu atau teman-teman yang mau jadi wartawan juga dapat ilmu sedikit lewat bincang-bincang kita siang ini? Iya. Jadi kalau dulu saya wartawan, sekarang saya mitra wartawan. Ya. Sebagai kepala dinas Kominfo yang kebetulan dipercayakan oleh Pak Wali Kota untuk bekerja di situ. Nah mungkin yang bisa saya sarankan, karena saya bilang tadi memang paradigmanya sudah jauh berbeda. Kalau dulu proses rekrut wartawan itu memang sedikit lebih ketat ya dibanding sekarang, tetapi kesempatan belajar itu justru semakin terbuka di era reformasi. Kita bebas untuk men-searching bahan-bahan pelajaran melalui internet. Dulu kan belum ada. Sekarang kesempatan belajar itu sangat banyak dan peluangnya juga luar biasa. Tidak terbuka. terbatas, intinya ada Tidak kemauan. terbatas, iya. Nah, tapi sekarang di era keterbukaan ini orang juga cenderung untuk bablas. Kebablasan. Kita kebablasan tanpa sadar, kita kadang-kadang menafikan yang namanya Kode etik. kode etik. Nah, padahal itu regulasi itu penting untuk mengikat diri kita untuk Mengamankan juga. mengamankan diri kita bekerja sesuai dengan tuntutan profesionalisme kita. Iya. Apalagi sekarang dengan adanya undang-undang IT,
Tentu Iya, kita lebih harus waspada. waspada. Kalau ya. dulu kan 5W1H, sekarang tambah S, security. Jadi ya, yang Iya. diutamakan itu adalah keamanan kita. Iya, sekarang ini saya kan berkapasitas sebagai Kepala Dinas Kominfo Kota Palopo. Nah, Yang menangani mitra. iya, di Kominfo itu kebetulan kita bermitra dengan Rekan-rekan media. ya rekan-rekan media, ada banyak macam media di situ. Ada media cetak, ada media online. Tetapi apapun namanya media itu, tetap yang kendalikan kan wartawannya. Wartawannya. Wartawan ini yang harus kita Ya. membangun komunikasi yang baik, kita saling menasihati, saling mengingatkan. Nah, selaku Kadis Kominfo, saya mungkin berlebihan kalau saya bilang menasihati, tetapi kita saling mengingatkan saja bahwa menjadi wartawan itu tentu harus menjunjung tinggi beberapa hal. Yang pertama etika, kemudian juga regulasi yang mengikat kita, ada undang-undang pers, Ada kode etik. kemudian iya, itu yang harus diperbaiki. Artinya jangan sedikit-sedikit kita lantas enaknya memberitakan orang sepihak tanpa konfirmasi. Nah, dalam prinsip berita itu harus seimbang, harus berimbang, harus ada yang namanya cover both side. Ya. Jadi diliput dari berbagai sisi. Jangan cuma misalnya memberitakan A dengan B, A-nya yang menonjol, B-nya tidak. B dikasih porsi yang kecil. Nah, itu bukan cover both side, harus seimbang. Begitu juga kita, kalau kita menarasikan sumber, jangan egoisme wartawan kita yang ditonjolkan, tapi bagaimana memberi kesempatan juga kepada orang yang diberitakan untuk memberikan kesempatan mengklarifikasi. Ya, tapi saya lihat di zaman sekarang dengan menjamurnya media online, mereka selalu kan mengejar hanya berita sepihak. Nantilah ada hak jawab. Bagaimana tanggapannya Pak Baso? Apa bisa atau benarkah seperti itu? Sebenarnya dari sisi etika saja itu sudah Tidak tidak apa ya, tidak dibenarkan layak lah, ya, tidak tidak layak. dibenarkan gitu, karena ya namanya kita memberitakan, jangan beropini gitu, tetapi memberikan menghakimi seseorang ya, dalam pemberitaan. Pemberitaan itu kan mosaik Ya. penggalan. Kita menerima sumber dari sini, kita konfirmasi ke tempat lain. Ya. Begitu. Karena kalau memberitakan seseorang saja, itu namanya, itu ada porsinya di koran. Ada namanya kolom opini. Ya, silakan Anda beropini di situ. Berarti kalau pemberitaan hanya sepihak itu termasuk opini, bagaimana kah? Iya, bisa disebutkan seperti itu karena tidak ada klarifikasi, tidak ada perimbangan. Ya, berimbang, tidak ada perimbangan antara si A dengan si B. Iya, betul. Kira-kira tanggapannya atau apa sebagai mitra, selaku mitra kan Pak Baso yang mitra, jika ada mitra seperti itu, apa tindakannya sebagai Dinas Kominfo selaku untuk mitra? Memberikan sanksi tentu tidak. Bukan ranahnya Kominfo. Bukan ranahnya kita untuk memberikan sanksi. Gitu. Tetapi ingat, kan ada sanksi penilaian yang besar itu adalah sanksi sosial. Sanksi sosial. Kalau Anda tidak profesional, seleksi alam berjalan. Betul. Itu akan orang yang profesional atau koran yang profesional, media yang profesional, hanya itu yang bisa bertahan dengan zaman seperti saat ini yang tidak profesional, yang abal-abal itu akan tergilas dengan sendirinya. Jadi kembali perbaiki diri, tingkatkan kemampuan supaya lebih profesional dan proporsional. Iya. Oke pemirsa, sebenarnya masih banyak yang saya mau bahas terkait masalah pers, karena temanya sekarang ini masih saat suasana hari pers. Memang saya lihat juga, saya bukan jurnalis ya, saya juga salah satu pengusaha media. Kadang sering saya juga menyampaikan atau memberikan arahan kepada
wartawan di media saya itu bahwa saya selalu gunakan itu hak klarifikasinya orang. Beda hak klarifikasi dengan hak jawab. Karena kalau hak jawab kan beritanya dulu baru dijawab kemudian. Kalau hak klarifikasi itu kita harus menghubungi orang yang diberitakan tersebut supaya ada perimbangan. Nah, jadi penilaian pembaca itu kan tidak semua sama. Ada yang langsung menghakimi orang, ada yang langsung ya begitu dia telan mentah-mentah. Oh ini korupsi, ini tidak. Padahal itu kan baru hanya sebatas isu. Nah kadang itu ya wartawan yang sendiri yang mainkan isunya seperti apa. Saya juga ingat selalu, termasuk pernah saya pesan. Kalau waktu saya bilang Pak Baso kan pernah bilang sama saya kalau lagi emosi, lagi marah sama seseorang, saya tidak mau sentuh itu yang namanya. Ya betul. Keyboard, karena yakin tulisan kita tidak akan berimbang. Tidak objektif. Karena yang lebih menonjol adalah Emosi. perasaan emosi kita, perasaan marah kita untuk membalas amarah itu kepada tulisan, dituangkan di tulisan. Jadi buat teman-teman pers semua, rekan-rekan, mari kita menjunjung kode etik dalam melaksanakan profesi kita. Saya juga akui bahwa saya biasa itu kan kritik tapi hindarilah untuk kita menjustifikasi seseorang karena kita bukan hakim, kita juga bukan malaikat yang bersih. Jadi sebagai rekan pers, rekan jurnalis, yang kita utamakan itu adalah jaga mitra kita dengan baik, jaga image pembaca, jangan kita sampai menselimi orang melalui tulisan kita. Begitu barangkali. Saya kira memang intinya di situ bahwa kita di dalam menulis sesuatu, memberitakan sesuatu itu harus objektif. Objektif. Terkait biasa juga ada sumber. Sebenarnya sumbernya kan yang harus betul-betul kapauliah. Iya. Jangan ada sumber ini cerita, lihat enggak sumbernya. Iya. Mampu enggak? Maksudnya wajar ya kalau itu yang dijadikan sumber. Seperti kalau ada kasus masalah hukum, terus saya jadikan sumber hanya taruhlah orang-orang di warung kopi. Kan ngaco, ngarang jadinya kan. Ngarang. Seharusnya ketika ada kasus hukum yang kita dengar yang menimpa si A, kita harusnya konfirmasinya ke penegak hukum yang menangani itu. Kadang saya lihat hanya dengar cerita-cerita langsung dibuat. Ini harusnya kan dikonfirmasi ke penegak hukum yang menangani itu kalau ketika itu sudah berurusan dengan hukum. Apalagi kalau belum, jangan buat opini. Benar. Gitu. Jadi ada pesan lagi? Saya kira memang saya mau tambahkan tadi dari apa yang disampaikan itu, bahwa narasumber itu, untuk memilih narasumber, wartawan harus memperhatikan beberapa hal, termasuk soal kapasitasnya apa, terus bagaimana kredibilitasnya. Kredibilitasnya. Kalau soal di warung kopi itu soal tempat. Tetapi di warung kopi juga itu ada berbagai profesi di dalam. Siapa tahu ada pengacara yang memang berhubungan dengan hukum dan paham masalah apa salahnya gitu. Jadi bukan warung kopinya. Bukan warung kopinya. Lihat siapa yang jadi sumbernya. Jangan masalah hukum sumbernya kita. Jangan ekonom. Jadi sumbernya masalah KDRT kita ambil betul. Menangani korupsi. Jadi profesional dan kembali lagi profesional dan proporsional. Kita sama-sama belajar. Bukan mentang-mentang saya kepala dinas Kominfo lantas menggurui teman-teman wartawan, bukan maksudnya seperti itu. Saya juga ini sering belajar sama Pak Baso karena beliau kan sama. Senior saya juga belajar. Saya selalu bertanya bagaimana ini, saya sering bertukar pikiran. Jadi salah satu guru saya juga tempat saya bertanya, belajar. Begitu pemirsa. Nah sekarang kan inilah Pak Baso Ahmad Kadis Kominfo. Kalau dulunya itu banyak yang tidak tahu kalau dia ASN. Orang kiranya dulu wartawan, ternyata dia ASN dan sekarang sudah menjadi kepala dinas Kominfo. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Lain waktu kita bincang-bincang lagi di suasana yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.